Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Ala Rika bersama saya Rika Endah Nur Hidayah. Sobat sejawat kerabat yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya untuk bantu subscribe dan silakan di share bila video ini dianggap bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan bahas itu dia, imunitas. Kita kupas tuntas dan apa sih salah kaprah imunitas selama ini, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Selama COVID kita mulai booming ya, buat berjemur, terus olahraga bagus sih sebenarnya, terus minum larutan jahe, minum jus, pokoknya sebenarnya dengan COVID itu mengajarkan kita untuk hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih sehat gitu. Walaupun pada dasarnya sebenarnya itu dibutuhkan untuk selamanya, bukan hanya selama masa pandemi COVID. Baik, kita lihat ya. Nah, imunitas dikatakan sebagai daya tahan tubuh. Dan imunitas ini berperan penting dalam menjaga kesehatan. Kenapa? Karena jika tidak dijaga, maka kita akan mudah terserang penyakit. Penyakit hanya akan menyerang seorang yang imunnya turun. Makanya kalau untuk imunitas sering nanti gambarnya gambar tentara atau gambar orang-orang yang hebat yang bisa menahan, menangkal gitu ya masuknya sesuatu. Nah, imunitas yang baik dia akan melindungi kita sejak pertama kali zat patogen atau zat yang menyebabkan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Tubuh yang kuat penting untuk mencegah kita dari jatuh terhadap sakit atau menjadi sakit gitu. Jadi kalau daya tahan tubuh kita baik, walaupun teman kita flu, pilek atau batuk, mungkin kita tidak akan tertular gitu. Tapi ketika daya tahan tubuh kita turun, maka hal-hal yang tidak diharapkan bisa terjadi ya. Nah, ini saya ambil contoh gambar karena ini lagi trennya corona virus, jadi saya ambil gambarnya juga begini. Jadi ini tangan yang dilihat dengan sinar ultraviolet. Ternyata banyak zat patogen atau mikroorganisme yang nempel ketika kita tidak melakukan cuci tangan kembali. Makanya kan pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak menjadi hal penting. Karena salah satu buktinya adalah ini contohnya. Ya. Nah, sistem imun yang berasal dari sel-sel dan struktur biologis lainnya, mereka bertanggung jawab untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Bagaimana cara membunuhnya? Biasanya ada istilah dilakukan imunisasi dengan salah satunya itu tadi, memasukkan kuman yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga kekebalan seorang itu dibentuk gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ketika kuman itu masuk, si kuman sudah kenal dan sudah tahu, maka dia tidak bersifat patogen lagi dalam tubuh seseorang. Logika sederhananya seperti itu ya. Nah, ini contohnya ketika daya tahan tubuh kita bagus, saat masuk kuman kita bisa menolaknya. Agar dapat berfungsi dengan baik, maka kita harus mengidentifikasi berbagai macam pengaruh biologis tersebut. Baik itu yang menyebabkan infeksi atau berasal dari bakteri, virus, atau parasit, dan zat-zat lain yang akan menghancurkan organ tubuh. Apa sih yang harus kita lakukan? Target kita adalah bahwa tubuh kita dapat berfungsi dengan baik sehingga organ tubuh yang sehat tetap dapat berfungsi dengan normal. Contohnya kan salah satu keluhannya pasien-pasien dengan COVID, hilangnya rasa, hilangnya pembau ketika organ-organ tubuh yang sehat tidak berfungsi lagi dengan normal. Apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Sebetulnya bukan makan
minum yang kayak kemarin tuh heboh ya tren minum larutan jahe, minum jeniper, jeruk nipis sampai harga kedua barang-barang itu melambung. Bukan itu sebetulnya, yang paling pertama dan utama adalah jangan stres. Kenapa jangan stres? Ketika kita stres, maka antibodi yang dihasilkan tubuh juga berkurang gitu. Padahal antibodi atau sel darah putih itu merupakan natural killer cell atau sel pembunuh yang alami yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita stres, kortisol di dalam tubuh kita juga naik, terutama kortisol di dalam darah. Efek sekundernya dia akan menyebabkan diabetes mellitus. Efek lainnya, bila terlalu lama di dalam darah akan menyebabkan kekentalan darah dan akan menyebabkan gangguan kardiovaskuler atau sistem peredaran darah. Maka itu ujungnya bermasalah dengan jantung. Nah, jadi bagaimana dong? Ya tentu kita jangan stres agar kortisol tidak diproduksi secara berlebihan. Apa sih yang bisa kita lakukan agar tidak stres? Tentu kita rileks. Rileks sederhana saja. Ini sebenarnya ada video tapi ternyata nggak bisa diklik nih videonya ya. Malah lanjut ke ini berikutnya. Selain itu kita olahraga teratur. Jadi olahraga sih kalau bisa sebetulnya setiap hari, bukan seminggu sekali, apalagi sebulan sekali. Tidak harus lama, cukup 30 menit setiap hari itu diprediksi bisa meningkatkan leukosit. Apa tadi leukosit tadi ya? Si natural killer cell. Nah, olahraga yang baik adalah olahraga outdoor di bawah sinar matahari. Kenapa? Kita bisa menghirup udara segar. Apalagi kalau kita melakukan antara jam 8 sampai jam 9 di mana sinar UV atau sinar matahari juga sedang ada. Bukan UV ya, sinar matahari ada dan radiasinya juga tidak merusak sel-sel karena berada dalam kondisi yang dapat ditoleransi oleh tubuh kita. Tidak harus lama untuk berjemur, cukup 10-15 menit saja. Adapun tadi olahraga cukup sekitar 30 menit. Itu sudah include dari mulai pemanasan, olahraga inti dan pendinginan. Kenapa di luar? Karena kita bisa menghirup udara segar, kita juga bisa melihat sesuatu yang indah. Tapi tentu jangan di jalanan ya, kalau di jalanan malah polusi udara, terus yang tadinya kita pengen sehat malah jadi sebaliknya gitu. Jadi cari tempat yang memang fresh, nyaman, dan udaranya memang masih segar gitu. Nah, apalagi yang harus kita lakukan selain tadi kita olahraga, jangan stres, kita bersosialisasi, kita harus tidur yang cukup. Tidur yang baik kurang lebih sekitar 7-9 jam. Ada kok yang tidurnya kurang. Mungkin tubuhnya sudah beradaptasi atau siklus bioritme tubuhnya sudah uh, diatur sedemikian rupa gitu. Bioritme tubuh seorang juga berbeda-beda. Dengan bertambahnya usia maka kebutuhan tidur berkurang dan sebaliknya ketika masih anak-anak jadwal tidur lebih banyak lagi. Kurang tidur efeknya sama, akan meningkatkan risiko seorang untuk terkena penyakit. Kenapa? Karena sistem imunnya menurun. Dia juga irritable, menjadi mudah tersinggung gitu ya. Dan lebih baik lagi kalau tidur bisa dengan lampu yang dimatikan. Kenapa? Karena dalam kondisi yang gelap, hormon melatonin atau endorfin, salah satu endorfin tubuh yang diproduksi oleh kelenjar pineal yang dia aktif pada kondisi gelap itu akan optimal sehingga tidur kita lebih berkualitas. Oke, apa sih yang bisa kita lakukan selain tadi tidur, olahraga, berjemur, sosialisasi, dan tidak stres yang utama? Maka silakan jaga asupan nutrisi. Jadi bukan cuma jeniper, bukan cuma jahe, ayo konsumsi semua sayur-sayuran dan buah-buahan itu. Lebih baik kalau sayuran dan buahan itu bisa dimakan mentah atau hanya direbus, dikurangi minyak. Kenapa? Mengurangi kontribusi kolesterol. Makanan yang berserat dan berwarna-warni dengan tinggi antioksidan tentunya ya. Yang makro maupun yang mikro. Yang makro adalah kandungan karbo, protein dan lemak, sedangkan yang mikro vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral itu dibutuhkan tidak banyak tapi penting keberadaannya dalam tubuh. Nah, kita juga coba menghindari dengan sick building syndrome, yaitu terkontaminasinya tubuh kita dari radikal bebas yang berada di lingkungan atau ruangan yang tertutup yang sirkulasinya biasanya di ruangan ber-AC ya. Nah, mari kita diskusi. Demikianlah paparan, sharing dan berbagi seputar imunitas. Jadi kalau salah silakan dikoreksi. Mari kita berbagi dengan cara yang santun.
dan diskusi disampaikan dengan cara yang baik. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih.